Hai, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama lengkap saya Mari Elganda. Saya biasa disapa Lita. Asal saya dari Manggarai Timur. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Flores, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi NIM 2021 210 850. Materi yang berikut yaitu tarif. Untuk menghitung biaya masuk dan pungutan impor lainnya, diperlukan informasi besarnya tarif dan nilai pabean. Tarif didefinisikan sebagai klasifikasi barang dan pembeanan bea masuk atau bea keluar. Terdapat dua muatan utama dalam pengertian tarif. Yang pertama adalah klasifikasi barang yang tercantum dalam buku tarif kepabeanan Indonesia. Oke adik-adik, kita masuk ke materi kita yang pertama hari ini, yaitu pemberitahuan pabean, bea masuk dan bea keluar. Setiap negara berusaha melindungi masyarakatnya untuk mendapatkan keamanan dan kesejahteraan. Bea masuk dan bea keluar adalah salah satu cara pengaturan untuk mencapai tujuan budaya tersebut. Kewajiban pabean adalah hal-hal yang wajib dipenuhi oleh mereka yang berkaitan dengan barang, ekspor atau impor. Kewajiban pabean meliputi penyerahan pemberitahuan pabean dan pelunasan penguatan impor atau ekspornya. Yang berikut pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Contoh pemberitahuan pabean adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut. Yang kedua, pemberitahuan impor untuk dipakai. Yang ketiga, pemberitahuan impor sementara. Dan yang keempat, pemberitahuan ekspor barang. Yang berikut pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Contoh pemberitahuan pabean adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut. Yang kedua, pemberitahuan impor untuk dipakai. Yang ketiga, pemberitahuan impor sementara. Dan yang keempat, pemberitahuan ekspor barang. Oke adik-adik, kita masuk ke materi kita yang berikut, yaitu bea masuk. Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk dipakai. Secara umum, setiap barang yang dimasukkan ke daerah pabean terutang bea masuk. Namun demikian, kewajiban membayar bea masuk tidak pada saat barang masuk daerah pabean, namun pada saat barang tersebut diimpor untuk dipakai. Yang berikut tarif. Materi yang berikut Untuk yaitu menghitung bea tarif. masuk dan pungutan Untuk impor menghitung lainnya, bea masuk diperlukan dan pungutan informasi impor besarnya lainnya, tarif diperlukan dan nilai informasi pabean. besarnya tarif Tarif dan nilai didefinisikan pabean. sebagai klasifikasi Tarif barang didefinisikan dan sebagai pembeanan bea masuk klasifikasi atau bea barang keluar. dan pembeanan bea Terdapat masuk dua atau muatan bea utama keluar. dalam pengertian tarif. Terdapat dua muatan Yang utama pertama dalam adalah pengertian tarif. klasifikasi barang Yang pertama adalah yang tercantum klasifikasi dalam barang yang buku tarif tercantum dalam kepabeanan buku tarif Indonesia. kepabeanan Indonesia. Ada kecil dong. Oke, kita masuk ke materi kita yang berikut ini, yaitu jenis-jenis bea masuk. Bea masuk dikenakan atau barang impor dapat terdiri dari beberapa jenis. Selain bea masuk yang berlaku umum, barang impor dapat dikenakan bea masuk tambahan dalam hal terdapat kondisi khusus. Bea masuk berlaku umum atau mos favor nation untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari kewenangan-kewenangan pengenaan tarif.
Diatur bahan barang impor dipungut bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan bea masuk. Yang berikut kita masuk ke materi tanggung jawab atas bea masuk. Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk dipakai. Yang pertama, tanggung jawab pengangkut. Berkaitan dengan tanggung jawab atas bea masuk dari barang yang diangkutnya, pengangkut berkewajiban untuk menyerahkan pemberitahuan pabean berupa rencana kedatangan sarana pengangkutnya dan memberitahukan barang yang diangkutnya. Yang kedua, pemberitahuan RKSP. Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean. Yang berikut kita masuk ke materi tanggung jawab atas bea masuk. Bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk dipakai. Yang pertama, tanggung jawab pengangkut. Berkaitan dengan tanggung jawab atas bea masuk dari barang yang diangkutnya, pengangkut berkewajiban untuk menyerahkan pemberitahuan pabean berupa rencana kedatangan sarana pengangkutnya dan memberitahukan barang yang diangkutnya. Yang kedua, pemberitahuan RKSP. Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean. Yang terakhir, Materi yang nilai berikut pabean. yaitu nilai pabean. Nilai pabean Nilai adalah pabean nilai adalah yang digunakan nilai yang sebagai digunakan dasar sebagai dasar untuk untuk bea menghitung masuk. bea masuk. Nilai pabean digunakan untuk menghitung bea masuk bila mana tarif yang digunakan menggunakan tarif ad valorem atau presentase. Kalangan awam sering menentukan nilai pabean sama barang. dengan harga barang. Yang terakhir, nilai. Baik adik-adik, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Harapan saya, semoga materi yang sudah saya berikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Selamat pagi, see you next time. Bye.